Wanita jelek itu hanya menggigit satu kali apel busuk. Wajahnya langsung terasa panas dan perih. Detik berikutnya tanda lahir yang selalu diejek. Tiba-tiba langsung menghilang. Semua orang langsung sadar. Ini jelas bukan apel biasa. Seorang profesor berpengalaman segera memotong daging buahnya, mencicipinya dengan lembut, dan menemukan bahwa ini adalah buah spiritual kelas 1. Spesies langka seperti ini sulit ditemukan dalam 1000 tahun. Dia sangat bersemangat dan langsung bertanya dari mana gadis itu mendapatkan buah ini. Bahkan langsung berlutut memohon, hanya untuk bertemu dengan sosok misterius di baliknya. Tapi gadis itu tidak berani mengungkapkan keberadaan Tony, karena Tony terlahir dengan energi spiritual alami. Benih yang dia sebarkan begitu saja bisa tumbuh menjadi jamur Lingzi kelas 9, bahkan tempat di mana dia berdiri secara otomatis akan mengumpulkan aura spiritual. Mengetahui bahwa gadis itu kesulitan membudidayakan Lingzi, Tony dengan santai memetik apel busuk dari pohon dan memberikannya padanya. Tapi dia sama sekali tidak peduli. Melihat bentuk apel yang keriput, dia langsung menganggap Tony sebagai penipu jalanan. Bagaimanapun juga perusahaan mereka telah menghabiskan 10 tahun, menggelontorkan dana besar untuk membangun laboratorium terbaik, tapi tetap tidak bisa menanam satupun Lingzi kelas 9. Bagaimana mungkin dia percaya apel yang ditanam sembarangan oleh seorang petani? Sebelum pergi dia bahkan memberi Tony beberapa ribu yuan, memintanya mencari pekerjaan yang layak untuk menghidupi diri sendiri. Tanpa dia sadari apel busuk yang dia remehkan itu akan segera mengguncang seluruh dunia. Keesokan harinya perusahaan mengadakan rapat motivasi, karena mereka masih belum bisa membudidayakan Lingzi. Perusahaan menghadapi krisis kebangkrutan. Gadis itu mengerutkan kening dengan wajah penuh kekhawatiran. Tanpa sadar dia mengeluarkan apel dan menatapnya. Pemandangan ini terlihat oleh seorang wanita licik di sampingnya. Dia langsung merebut apel itu, dan dengan suara keras mengumumkan bahwa gadis itu telah menemukan Lingzi. Gadis itu buru-buru ingin merebutnya kembali. Tapi wanita licik itu langsung menggigit apel tersebut. Saat itu juga CEO wanita masuk dengan penuh amarah, mengumumkan bahwa jika dalam bulan ini mereka masih belum bisa menghasilkan Lingzi, semua orang harus segera angkat kaki. Wanita licik itu segera memanfaatkan situasi, mengklaim bahwa gadis itu memiliki Lingzi kelas atas. Mendengar hal itu, CEO wanita langsung meminta gadis itu menyerahkannya, dan berjanji bahwa jika berita ini benar, dia akan segera dipromosikan menjadi wakil presiden. Tapi gadis itu tetap tidak peduli. Dia yakin ini hanyalah apel busuk biasa. Mana mungkin dia berani menganggapnya sebagai Lingzi dan menyerahkannya dengan bangga. CEO wanita mengira dia masih merasa syaratnya kurang menguntungkan. Jadi dia langsung memintanya menyebutkan harga. Tidak punya pilihan lain, gadis itu akhirnya menyerahkan apel tersebut. Tapi saat CEO wanita melihatnya, dia langsung marah besar, menegur gadis itu karena menganggapnya bodoh. Bagaimana mungkin apel busuk ini adalah Lingzi? Namun saat itu juga, tanda lahir wanita licik itu benar-benar menghilang di depan mata semua orang.